Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hanif Chandra dengan NRP terakhir 176. Dan di sini saya akan melakukan penjelasan codingannya dari bagian yang pertama, yaitu maaf saya lupa namanya, itu dari eksplorasi datanya. Dan di sini pertama itu seperti biasa, seperti tugas yang lalu juga itu kita mengimport-import dulu dari database-nya itu sendiri. Dan di sini akan menunjukkan isi-isi dari database-nya, lalu ini ada instalasi dari scaler-nya untuk menormalisasikannya. Di sini itu udah terbentuk dari normalisasinya ya. Oke, jadi kita langsung aja ke tabel-tabelnya. Ke diagram-diagramnya. Jadi di sini untuk pembuatan diagram sebelum normalisasi dan setelah normalisasi itu menggunakan diagram batang. Di sini adalah gambaran dari diagram batangnya dari semua distribusi, yaitu dari channel, region, flash, dan lain-lainnya. Itu bisa dilihat di sini, ini adalah sebelum normalisasinya dan di bawah ini adalah setelah normalisasinya. Oke, lanjut. Nah, di sini berikutnya itu adalah visualisasi VCA 2D-nya. Ini bisa dilihat kita menggunakan sklearn recomposition import VCA-nya. Lalu di sini bisa dilihat untuk VCA components 2. Dan bisa dilihat di sini ini adalah visualisasi dari VCA 2D-nya. Oke, untuk selanjutnya itu adalah visualisasi 2D untuk TSNE-nya. Bisa dilihat ini sama seperti tadi, tapi ini menggunakan TSNE dan ini menggunakan normalisasi standar scalar juga. Bisa dilihat dari codingan yang di sebelah sini. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, di sini itu adalah VCA untuk 3D, visualisasi untuk 3D VCA-nya. Di sini ada import library-nya untuk mengimport semuanya. Ini di sini VCA dan standard scalar-nya. Dan ini untuk 3D-nya juga. Oke, terus di sini itu ada normalisasinya untuk standard scalar tadi, dan ini untuk codingan VCA 3D-nya itu sendiri. Di sini juga untuk frame-nya juga. Dan di sini untuk hasil dari visualisasi dari 3D VCA tersebut. Saya lihat di sini itu sudah terlihat 3D. Oke, dan selanjutnya itu ada untuk visualisasi dari TCNA 3D itu sendiri. Oke, jadi di sini seperti biasa, seperti tadi juga, ini menggunakan Sklearn Manifold TSNA, dan ini menggunakan MPL Toolkit untuk akses 3D. Dan di sini sama seperti yang di atas tadi ya, menggunakan TSNA juga, TSNA juga, cluster untuk cluster visualisasi ini. Lalu di sini juga udah terlihat juga untuk dimensinya untuk dimensi 1, 2, 3-nya. Lalu di sini terlihat untuk visualisasi dari data whole scale dari TSNA 3D itu sendiri. Oke, yang selanjutnya di sini ada implementasi dari clustering. Nah, yang pertama di sini ada Kamin, yaitu data dinormalisasi dan diuji dengan jumlah cluster dari range 2 sampai dengan 6. Nah, hasil terbaik muncul pada cluster, ke cluster ketiga dengan cluster yang paling seimbang dan bisa jelas. Jika cluster ditingkatkan, bakal muncul overlapping antar cluster, yaitu yang menandakan segmentasi yang kurang alami. Nah, visualisasi di sini menggunakan PCA dua dimensi yang memperlihatkan pola dua hingga tiga kelompok utama. Nah, di sini yang selanjutnya ada hierarchical clustering. Ada dua, yaitu warping edge dan complete link edge. Nah, yang pertama di sini ada warping edge, yaitu menghasilkan endogram yang seimbang dan penggabungan cluster yang lebih stabil. Jika dipotong untuk tiga cluster, hasilnya bakal mirip dengan Kamins. Nah, di sini yang selanjutnya ada complete complete link edge, yaitu menunjukkan cabang histogram yang lebih panjang dan tidak seimbang, menghasilkan beberapa klaster kecil atau terisolasi karena metode ini lebih konservatif. Nah, untuk DB-scan, yang selanjutnya DB-scan diuji dengan parameter
Sini DB-scan diuji dengan parameter epsilon 0,5 sampai 1 dan min pointnya dari 3, 5, dan 10. Yang pertama ada epsilon kecil yaitu 0,5, hanya area padat yang terkelompok dan banyak data terdeteksi sebagai noise. Nah, dibanding epsilon yang lebih besar yaitu 0,8 sampai 1, noise-nya berkurang dan klaster besar itu mulai terbentuk. Nah, DB-scan ini efektif untuk mendeteksi klaster berbentuk, tidak beraturan, dan mengidentifikasi outlier. Apa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Farad Maburi dengan NRP terakhir 034. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai database clustering. Nah, di sini setelah step yang dilakukan teman saya, kita lanjut untuk mencari SSI-nya dengan menormalisasikan datanya. Di sini didapatkan angka dari SSI-nya yakni 2149,28, di mana semakin kecil angka dari SSI itu sendiri, maka semakin padat dari klaster itu sendiri. Nah, di sini dilihat karena angkanya besar berarti klasternya tidak terlalu padat sesuai gambarnya. Nah, untuk siluetnya sendiri itu didapatkan sekitar 0,35. Nah, berarti semakin tinggi siluet itu maka akan semakin bagus klaster terdefinisikan masing-masing dan tidak tumpang tindih. Nah, selanjutnya membandingkan untuk word linkage dan complete linkage, di mana word linkage ini didapatkan 0,36, yang mana itu berarti antara satu klaster dengan klaster yang lain itu masih agak tumpang tindih. Sedangkan untuk complete linkage didapatkan 0,7, di mana 0,7 ini angka yang bagus untuk mendefinisikan antara klaster satu dengan yang lain. Terus juga kita melihat siluet dari DB-scan-nya didapatkan 0,34, berarti antara klaster 1 dengan klaster yang lain dari DB-scan itu tidak terlalu dapat didefinisikan dengan baik. Nah, setelah itu juga untuk dan indeksnya juga itu didapatkan 0,08, di mana ini angka yang kecil banget dan berarti dan indeks ini tidak dapat didefinisikan dengan baik. Nah, terus untuk purity score-nya itu dapat di angka 0,99, di mana semakin mendekati angka 1 maka semakin baik juga klaster itu dalam mengkategorikannya. Nah, setelah itu kita masuk ke ini Gaussian similarity, di mana didapatkan bahwa di angka-angka ini kalau semisal antara satu data dengan data yang lain itu masih berhubung, masih ada kaitannya satu sama lain. Loh, ini lihat dari angkanya 1, 0,9 gitu-gitu, walaupun juga ada yang minus yang tidak berkaitan sama sekali. Nah, ini untuk visualisasi dari Gaussian similarity-nya. Yap, begitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya Nafisa Putri Azharo dengan 3 digit NRP terakhir 184. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu analisis hasil. Nah, untuk jumlah klaster, jadi mayoritas data itu membentuk satu klaster utama yang sangat padat di sekitar titik pusat. Di luar klaster utama juga terdapat beberapa titik terisolasi yang tersebar jauh. Nah, ini tuh disebut outlier itu sendiri. Lalu untuk kepadatan klasternya, klaster utama ini memiliki kepadatan yang tinggi dan distribusi relatif yang homogen. Untuk overlappingnya tidak terlihat adanya tumpang tindih antar klaster besar, namun sebagian kecil data berada di wilayah abu-abu yang artinya tidak cukup ekstrim untuk disebut outlier, tapi juga tidak sepenuhnya mirip dengan data normal. Bisa dilihat seperti ini gambar. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan dari setiap algoritma. Untuk kekuatan dari GMM sendiri itu dapat menangkap pencilan berdasarkan probabilitas global. Kelemahannya kurang sensitif terhadap local outlier. Untuk yang Mahalanobis itu dapat mengukur jarak multivariat antar titik dan mendeteksi data yang terlalu jauh dari pusat. Tapi kelemahannya itu sulit menangkap pencilan lokal di wilayah dengan variasi kepadatan yang tinggi. Untuk local outlier faktor, kekuatannya yaitu dapat mendeteksi local outlier, yaitu titik-titik dengan kepadatan jauh lebih rendah dibandingkan tetangganya itu. Untuk kelemahannya sendiri, yaitu performa numeriknya pada dataset ini memang sangat lemah.
Untuk kaitan dengan teori jenis cluster, yang pertama yaitu well-separated cluster. Jadi metode yang relevan dari laporan ini yaitu GMM. Model ini tuh mendeteksi pencilan yang sangat jauh dari pusat cluster utama sehingga cocok untuk data dengan cluster yang terpisah jelas. Lalu yang kedua yaitu density based cluster. Itu metode yang relevan dari laporan ini LOF, karena LOF itu sesuai dengan pendekatan density based karena mendeteksi titik dengan kepadatan rendah dibanding dengan lingkungannya. Lalu yang ketiga yaitu contiguity based cluster. Yang cocok di laporan ini yaitu KNN distance karena metode KNN menilai seberapa terhubung titik dengan tetangganya sesuai konsep contiguity based cluster.